Salam sehat selalu untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera. Semoga Anda sehat-sehat ya bersama dengan keluarga, dengan Bung Ropan saat ini. Dan saya kembali untuk bisa berbicara semaraknya persaingan menjadi juara di Liga 1 BRI, di mana tentunya kita tahu ada 3 tim yang berada di posisi terdepan. PSM memang sedang nyaman di atas dengan 62 poin, unggul 10 poin di atas Persib Bandung dan 11 poin di atas Persija. Namun Persib dan Persija bisa memangkas ini jika mereka memenangkan pertandingan pada hari ini, di mana Persib akan bertarung menghadapi Persik Kediri dan Persija tandang menghadapi Borneo. Tentunya mereka akan memangkas menjadi 7 bagi Persib kalau menang dan menjadi 8 bagi Persija jika menang. Tapi posisi PSM memang masih di depan. Mereka agak nyaman setelah melakoni 2 pertandingan kandang mereka, dan mereka bisa menang melawan Dewa dan juga Persis Solo dengan 6 poin di Parepare. Nah, menghadapi Persikabo nanti pada besok ini menjadi pertandingan atau tantangan berat bagi pasukan Bernardo Tavares di saat mereka menjambangi markas Persikabo. Mereka itu tanpa dihuni oleh 2 pemain andalan mereka di jantung pertahanan yang kena akumulasi kartu kuning, yaitu pemain Juran Fernandes dan Erwin Gutawa. Ini yang menjadi permasalahan karena 2 pemain ini terus diandalkan oleh Tavares dalam setiap pertandingan. Karena kita tahu bersama PSM itu menyambut 8 pertandingan beruntun pasca mereka kalah dari Persija dengan 2-4, kesininya 8 kali mereka babat habis. Dan membuat ada 24 poin di sana. Itu yang membuat mereka nyaman sekarang di puncak klasemen. Tapi menghadapi Persikabo lagi bagus. Tim lagi oke saat ini ya. Mereka punya pemain-pemain depan yang oke dah. Pedro Henrique yang kemarin bisa mencetak 2 gol ke gawang Bali United. Mereka bisa mengalahkan Bali United pada tanggal 3 Maret yang lalu. Ya, bahkan 3 pertandingan terakhir Persikabo itu tidak kalah, meraih 7 poin, 1 imbang dan 2 menang. Draw lawan PSIS dan mereka mengalahkan PSS Sleman sebelum mengalahkan Bali United. Jadi saya pikir Tavares harus berhati-hati ya untuk bisa menyusun formasi pemainnya, terutama di lini belakang. Memang ada keraguan ini, apakah ini akan sekuat ketika ada Juran Fernandes di belakang dan Erwin Gutawa. Tapi PSM punya modal kuat ya. Juku Eja ini selain saya bilang 8 pertandingan terakhir mereka menang beruntun, mereka itu selalu kuat juga kalau bermain tandang. Suatu bukti mereka bisa mengalahkan Persib Bandung 2-1 di kandang Persib. Ya, mengalahkan Persibaya juga 1-0. Ya, mereka luar biasa selalu bisa bermain di tandang. Dan mereka tidak pernah takut memang. Pemain dimanapun PSM ini semangat juang anak-anak Juku Eja ini luar biasa. Dan ini yang diharapkan oleh pendukung PSM, oleh official, oleh Tavares sendiri, bahwa mereka harus mewujudkan semangat ini. Semangat juang untuk tidak kalah melawan Persikabo, walaupun Persikabo saya bilang tadi itu meraih 7 poin dalam 3 pertandingan terakhir di mana mereka tidak kalah. Tapi kalau bisa melihat lagi ke belakang, ini ada harapan bagi PSM. Harapannya apa? Ya, karena kalau merunut dari 6 pertandingan terakhir atau bahkan 7 pertandingan terakhir kandang, ya, jika Persikabo bermain di kandang, mereka itu baru terakhir kemarin tuh menang melawan Bali United dengan 2-1. Ya. Itu kandang terakhir mereka ya, pekan yang lalu. Selebihnya mereka nggak pernah menang kandang. Itu ada 4 imbang dan 2 kalah. Jadi mereka pernah kalah. Jadi di 2 kandang, bahkan dikalahkan oleh Dewa United juga dengan 2-0. Nah, ini yang perlu dilihat. Dewa United kan dihajar oleh kemarin oleh PSM. Jadi memang tidak konsisten bagi Persikabo kalau bermain di kandang. Kalau melihat 7 pertandingan terakhir mereka hanya menang 1 kali di kandang, 2 kali kalah dan 4 kali imbang. Ini harus berhati-hati juga bagi Aidil Sahak ya, pelatih dari Singapura yang saat ini sudah ditunjuk untuk menangani Persikabo. Namun harus diingat memang dengan pertahanan PSM tidak ada Erwin Gutawa dan Juran Fernandes ini, itu ada 2 striker dari Persikabo yang harus diperhatikan. Pergerakan mereka sangat kuat. Selain yang saya bilang ada Enrique di depan, ada Dimas Derajat. Ini juga berbahaya karena 2 pemain ini yang akan menjadi momok di kotak penalti PSM karena mereka punya naluri yang kuat untuk bisa membobol gawang Reza. Nah, lalu bagaimana cara yang akan dimainkan oleh
eh, PSM. Saya pikir Bernardo Tavares punya cara yang dia inginkan ya, ketika tidak ada dua pemain tadi, Erwin Gutawa dan Juran Fernandes. Tentu pilihan itu kalau Agung Manan fit benar, bugar benar, pasti Agung Manan ini salah satu pemain terbaik di belakang. Ini kalau bermain dengan 3 back, PSM ini selalu dengan 3 pemain tersebut, Manan, Juran, dan Gutawa. Nah, dengan Agung Manan ada depan, tentunya ada 2 lagi yang bisa dia mainkan, yang pilihan, yaitu bisa ada Safrudin Bahar yang bisa ditaruh depan. Satu lagi siapa? Dalen Doke ya, Dalen Doke yang bisa juga bermain di sini, 3 pemain ini, atau memainkan Ahmad Rusadi, rekrutan terbaru PSM pada awal tahun ini. Ya, ini dari Persela Lamongan, dan dia langganan juga sebelumnya main di tim U19 di bawah Sintayong, pernah juga di U16 bersama dengan pelatih Fakhri Husaini. Jadi ini anak muda yang juga punya visi bermain sangat bagus, dan dia terkenal tangguh bermain di back tengah. Ini bisa diandalkan oleh Tavares. Ya, kalau bermain dengan Ahmad Rusadi di sana, ada Agung Manan dan Safrudin Bahar, ini oke. Walaupun opsi lain saya bilang ada Dalen Doke yang bisa dimainkan, atau Akbar Tanjung ya, dengan opsi terakhir untuk bermain ditarik ke belakang. Tapi saya pikir Akbar Tanjung akan menjadi pemain box to box atau jangkar di depan 3 back ya, yang saya sebut tadi ya. Kalau Agung Manan main ya di sana, kemudian ada Ahmad Rusadi dan Bahar yang ada sana, Akbar Tanjung ada akan di depan ya. Dengan 5 gelandang tetap akan dipertahankan mungkin oleh Tavares dengan Sayuri bersaudara ya. Yance dan Yakob akan bermain di flank, untuk masuk dari sisi flank untuk memberikan umpan-umpan crossing ke depan. Dan ketika PSM ditekan, 2 Yance dan Yakob ini akan turun ke bawah untuk membantu di sisi kiri dan kanan, sehingga membentuk ada 5 pemain bahkan ya. Nah, 3 back itu kan akan bermain rapat ke dalam untuk berdiri di depan Reza, apalagi dibantu dengan Akbar Tanjung, ini akan sangat kuat ya. Nah, kemudian 3 di tengah itu tinggal tentunya Tavares memilih apakah Apang dimainkan, Emma Arfan ya, atau dengan Ananda Raihan yang ada di sana untuk bisa bermain ya di posisi 3 ini. Itu memang sangat kuat karena mereka masih punya juga alternatif lain dengan Rashid Bakri yang mungkin didorong bisa bermain di sini. Bahkan kalau untuk bisa menjaga keseimbangan agar penyerangan dari PSM itu bagus ya, untuk bisa menekan ketika mengendalikan permainan, menekan ke arah pertahanan Persikabo, mereka masih punya Kenso Nambu yang bisa dimainkan di sini. Artinya dengan Apang, Akbar Tanjung dan Kenso Nambu ini masih kuat untuk lini tengah ya, untuk bahu-membahu di sana. Dan ada 2 pemain yang tentunya akan ada di depan. Satu adalah pengatur ritme permainan Kapten Wiljan Pluin. Wiljan Pluin, atau ini kaos yang saya pakai ini, Ewako Wiljan Pluin ini. Wah, ini pemain yang tetap akan diandalkan. Tenang, badan kekar, screening ball bagus, visi oke ya, bola-bola mati apalagi jangan ditanya. Tendangan-tendangan bebas, penalti semua akan menjadi makanan bagi William Pluis. Dialah yang akan mengatur, dan pasti Persikabo akan menaruh perhatian penting ya terhadap pemainnya satu ini untuk bagaimana bisa meredam William Pluis. Tapi memang agak sulit karena William Pluis punya ketenangan yang luar biasa ya, tidak panik bermain. Nah, itu yang menjadi keunggulan bahwa PSM punya William Pluis. 8 gol sejauh ini, pemberi assist juga yang luar biasa, dan di garis depan pemain nomor 9-nya akan ditaruh pasti Everton ya. Memang ada 2 yang bisa di Ramadan Sananta atau Everton, tapi biasanya belakangan Tavares itu bisa memberikan kepada Everton ya. Ini bisa ditaruh di depan karena kemarin juga dia bisa mencetak gol ketika bermain di Parepare, dan nanti posisi kedua jika ada pergantian baru Ramadan Sananta akan mengisi di depan. Bahkan bisa dengan 2 striker kalau PSM merasa tertinggal, pasti Tavares akan memainkan 2 pemain ini untuk ke depan. Itu serunya ketika mereka mengalahkan Persis dalam duel hidup mati di B.J. Habibie ya, di Gelora B.J. Habibie, dengan ketinggalan 2 kali, nah akhirnya mereka bisa comeback secara dramatis. Itu yang akan kita lihat nantinya, semangat juang dari Juku Eja ini. Dan starting 11 ya pasti yang saya bicarakan tadi itu yang mungkin akan dimainkan oleh Tavares menghadapi Persikabo. Jadi itu tetap berhati-hati karena memang di belakang bisa goyang. Sejauh ini kan kalau ada Yuran itu lebih tenang memang Tavares. Ini pemain dengan tinggi badan yang bagus, duel bola-bola udara oke. Pada saat ada set piece bola-bola mati, Yuran bisa ada di dalam kotak penalti lawan.
juga bisa mencetak gol, itu keunggulan. Nah, ini di lini belakang kalau tidak ada dia, ya ini yang menjadi ujian, tantangan besar bagi PSM untuk bisa bertarung. Tapi kalau melihat nyali mereka yang luar biasa bermain dimanapun, tidak pernah takut, semangat juang yang tinggi. Dan ketika mereka sekarang berada di atas, motivasi mereka itu luar biasa untuk membawa PSM ini juara pada musim ini, karena ini kesempatan terbaik mereka bisa menjadi juara setelah musim lalu mereka keluar dari 10 besar, dan mereka tidak akan melewati pertandingan saat bermain di Persikabo. Laga pertama di PSM mengalahkan Persikabo, bahkan dengan clean sheet 2-0. Ya, itu ada Daniel Bisa yang bisa membuat gol, dan Everton. Ya, itu saya bilang bisa juga bisa dimainkan menghadapi Persikabo nanti, karena dia membuka gol pertama, di mana perlawanan sengit diberikan juga oleh Persikabo. Dan Tavares pasti tahu ini. Laga pertama juga tidak mudah bagi PSM di kandang. Mereka hanya bisa menang itu di 12 menit terakhir. Sebelum bisa mencetak gol di menit 78 dan ada di menit 88, itu dibuat oleh Everton. Jadi perjuangan berat memang diperlihatkan karena perlawanan yang diberikan oleh Persikabo. Nah, sekarang Persikabo tuan rumah pasti. Jadi mereka akan berusaha untuk bisa memenangkan laga. Mereka akan mempertahankan tren positif mereka. Dengan 3 laga terakhir tidak pernah kalah. Bahkan 2 laga terakhir mereka bisa mendapatkan 6 poin. Dari Sleman dan juga dengan Bali United. Tentunya ada terlecut motivasi. Mereka ingin menghentikan laju dari PSM. Dan kalau ini mereka bisa menghentikan, kan ada senyum dari Persib dan Persija kalau menang. Ya. Makanya PSM akan berusaha habis-habisan. Paling tidak mereka bisa membawa poin. Draw dalam pertandingan ini sudah cukup buat mereka untuk menatap laga tandang kedua nantinya melawan Persita. Nah, kita akan lihat ya sejauh mana perjuangan anak-anak Makassar ini ya, dengan slogan mereka Ewako ya, PSM ini akan bertarung menghadapi Persikabo. Bagaimana mereka ingin menghindari kekalahan melawan Persikabo, tim yang kuat. Tapi mereka punya modal bagus karena Persikabo inkonsisten atau tidak begitu bagus kalau bermain di kandang. Yang saya sebut tadi di awal, ya dengan hanya 1 kali menang dalam 7 pertandingan kandang mereka. Dan ini harus dimanfaatkan oleh PSM. Pembuktian ada di sini. Mereka bisa melewati tidak kalah, ini semakin oke perjalanan mereka untuk bisa menjadi juara. Itu paling tidak saya bilang. Draw udah bagus, apalagi bisa menang. Dan PSM tentunya akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan. Orang bisa melihat ketika bermain di Persib mereka bisa kalah, tapi akhirnya mereka bisa membalikan keadaan untuk bisa menang. Jadi pertandingan-pertandingan penting ya mereka dapatkan. Mau melawan Arema juga mereka bisa menang main di kandang. Ya, di kandang lawan mereka itu hajar. Hanya 2 kali tandang mereka gagal lawan Persija ya. Dan 1 di sistem bubble di Maguwo Harjo mereka kalah dari Madura. Itu aja. Di tandang mereka, selebihnya mereka tidak pernah kalah. Kuat sekali mereka tandang PSM. Dan itu kita akan lihat pembuktian mereka dalam menghadapi Persikabo. Ini tidak mudah. Tidak mudah. Ini pertandingan yang sulit, yang berat ya bagi PSM, tapi PSM harus bisa melewati itu. Ya. Mereka dengan saya bilang tadi kan mental mereka yang sudah terasah dengan baik ya. Kekuatan mereka ini yang mereka akan bawa nantinya untuk bertarung habis-habisan menghadapi Persikabo. Apapun itu, ketika tidak ada Yuran, tidak ada Erwin Gutawa, mereka ingin buktikan bahwa mereka tim yang punya kesatuan besar. Tidak juga akan bergantung kepada 1-2 pemain. Mereka bermain dengan sebuah tim. Ya, oke, di sana masih ada William Pluim, ya masih ada Everton, tetapi tetap mereka bermain dengan sebuah tim. Ya, kerjasama tim yang itu yang ditanamkan dengan baik oleh seorang Tavares. Kita nantikan pertarungan antara Persikabo dan PSM. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.